Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Saudaraku dari manapun berada, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa, di Madura, di Maluku, di Papua, dan dimanapun, perkenalkan nama saya Prasetyo. Boleh kalau nanti di sana ketemu sama saya bisa bilang Assalamualaikum Pak Prasetyo atau Ustadz Prasetyo, boleh. Nama saya Prasetyo gitu nggih. Nanti kalau kita sudah semakin akrab, apabila kita bertemu di jalan ataupun di mana berada, mohon saya disapa nggih. Pada sore hari ini mohon izin saya ingin menyampaikan tentang tausiah, yaitu kunci surga menurut Rasulullah. Sebenarnya kunci surga ini merupakan warisan dari semua nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lot, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Nabi penutup Rasulullah SAW. Sebenarnya ini merupakan warisan dari para nabi yang sebenarnya kita harus memahami dan mengamalkan. Miftahul Jannah, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha suci dan maha tinggi saja. Jadi kita sebagai manusia, sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, kakek kita Nabi Adam alaihissalam pertama kali mengajarkan kepada putra-putranya tentang keesaan Allah. Tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Sebelum beliau mengajarkan pertanian kepada putranya Qabil, sebelum mengajarkan peternakan kepada putranya Habil, beliau mengajarkan tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Maka saya sebagai saudara, kita semua bersaudara, mengajak mari kita mewarisi ilmu yang diwariskan oleh kakek kita Nabi Adam alaihi salam. Pada waktu Nabi Adam alaihi salam, semua manusia bertauhid, mengesahkan Allah semata. Kemudian pada waktu Nabi Idris, mulailah orang kepada kesyirikan. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala kemudian generasi berikutnya mengirim Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian Nabi Hud juga generasi berikutnya. Selalu para nabi mengajarkan anik butullah wajibtani butahud. Mari kita mengesahkan Allah semata dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan mengundang murka Allah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Pada waktu Nabi Ibrahim, kita semua sudah tahu, di situ ada raja yang sangat zalim, namanya Raja Namrud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim untuk mendatangi Raja Namrud. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Namrud, ya,
mengatakan Allah, Tuhanku, itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu Raja Namrud, dia mengambil 2 tahanan, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Kemudian Namrud mengatakan, ini yang aku bunuh ini adalah aku matikan, adapun yang aku biarkan ini adalah yang aku hidupkan. Maka raja yang dolim itu yang mengaku Tuhan, kemudian dia tetap mengaku Tuhan. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya, Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau kamu mengaku Tuhan, terbitkanlah matahari dari arah barat. Di sini menunjukkan sifat ketuhanan Allahu Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur segala urusan alam semesta. Disinilah orang kafir yang dolim itu, yaitu Raja Namrud, tercengang, tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, menunjukkan dia bukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya dan mencontohkan kepada kita semua tentang Anibudullah wajitanibut tauhid. Sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah, untuk mengesahkan Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun mendengarnya Allah ini tidak sama dengan mendengarnya kita. Kalau kita misalnya di sini kita mendengar orang sedang berbicara, kemudian ada kendaraan lewat, maka akan terganggu pendengaran kita. Adapun Allah, setiap individu, setiap kita, setiap makhluknya, Allah mendengar apa yang dia kerjakan, suara apa, bahkan suara hati pun Allah mendengar. Kemudian basir, Allah Maha melihat. Melihatnya Allah itu adalah tidak terhalang oleh apapun. Adapun kita manusia, terkadang misalnya di balik tembok, kita sudah tidak bisa melihat terhalang sesuatu yang di balik tembok. Adapun Allah, bahkan perut yang di janin yang di perut ibunya pun Allah sangat tahu. Kemudian berikutnya pada masa Nabi Musa, kita contohkan ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam, kita sudah tahu semua, saudaraku di mana berada, bahwasanya ada raja dolim namanya Fir'aun. Itu kita sudah tahu, dari kita mulai sekolah dasar sampai kita perguruan tinggi, kita sudah sangat tahu bahwasanya Raja Fir'aun adalah dolim, mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa pun juga mendatanginya. Pada waktu itu beliau diberikan mujizat Allah seperti untuk mengalahkan mereka, para tukang sihir. Dan saya yakin kita semua sudah mengerti kisahnya, yang pada waktu itu orang-orang tukang sihir itu dibawakan di suatu tempat di alun-alun. Maka Nabi Musa dengan tongkat itu, Allah perintahkan, lemparkan tongkat itu, bukan pukulkan, lemparkan. Nabi Musa melemparkan tongkat itu dan memakan tampar yang diserupakan oleh tukang sihir seolah-olah menjadi ular. Dan inilah mukjizat yang pada waktu itu banyak tukang sihir yang beriman kepada Musa. Jadi la ilaha illallah, Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya, Anibudullah wajitanibut tauhid. Orang yang bersaksi pada waktu itu bahwasanya Allah itu satu, tidak ada ilah selain Allah, beriman kepada Musa sebagai nabi, termasuk orang yang beriman. Adapun orang yang tidak mengakui, tidak mengimani Musa sebagai nabi, dan dia lebih cenderung kepada Fir'aun, maka bukan termasuk orang yang beriman. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kepada saudaraku semua tentang tadi ya, akhiru kalimat la ilaha illallah jannah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini ibarat sebuah kunci untuk membuka pintu. Kunci itu kalau gundul tidak ada giginya maka tidak bisa membuka. Jadi saya berharap untuk kaum muslimin untuk memahami kemudian mengamalkan makna dari
la ilaha illallah. Pertama, makna dari la ilaha illallah adalah gini, tentang tauhid Rabbul Alamin. Rabbul, Rob, ketuhanan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya. Allah adalah pencipta, Khalik, menciptakan semua makhluknya. Misalnya begini, menciptakan langit dan bumi dan matahari, seluruh isinya termasuk manusia. Berarti dengan menciptakan itu Allah adalah maha memiliki. Tidak ada seorang pun yang mengatakan matahari itu milik saya. Matahari miliknya Allah. Kemudian Allah mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di arah barat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggerakkan matahari kecuali Allah. Coba sekarang kita ibaratkan, misalnya begini, kapal itu bisa berlayar karena ada nahkodanya. Yuk kita sedikit merenung. Pesawat bisa terbang di udara karena ada pilotnya. Matahari tepat pada orbitnya karena dikendalikan oleh Allah. Misalnya kita memasak di kompor gas itu sekian waktu dia akan berhenti, energinya akan habis. Matahari dari sejak dulu sampai kapanpun tidak akan habis kecuali hari kiamat. Karena itulah energi dari Allah Azza wa Jalla. Lagi, Rabbul Alamin, Allah menciptakan. Kita sebagai manusia tidak bisa menciptakan biji, misalnya biji gandum. Tidak bisa menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan saya mengatur. Maaf kawan-kawan, kita sebagai manusia pun tidak bisa mengatur diri sendiri. Contoh gini, saya lahir bayi ya, kemudian setelah dewasa, saya sudah punya rambut beruban putih. Saya tidak bisa mengatur saya agar tetap rambutnya hitam. Sebagai bukti, saya tidak bisa menciptakan saya sendiri. Tidak pantas seorang pun yang mengaku sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun, seperti Qarun. Ini adalah keesaan Allah di dalam hal Rabbul Alamin, menuhankan. Jadi kita harus mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki, mengatur segalanya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tidak boleh kita misalnya lewat di kolam ini kemudian mengatakan yang mengatur di sini adalah danyangnya sini, yang menghidupkan mematikan adalah danyangnya sini. Itu adalah kita termasuk menentang keesaan Allah dalam hal Rabbul Alamin. Kita harus mengimani bahwa hidup dan mati adalah yang mengatur Allah. Kalau ada orang yang meninggal di kolam, maka itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya si danyang. Gitu. Kemudian yang kedua, mengenai mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah Maha Penyelamat, maka tidak ada zat yang pantas untuk kita yakini yang Maha Menyelamat adalah Allah. Sudah saya sampaikan dalam video terdahulu, misalnya ada orang namanya Pak Selamat begitu, namanya Pak Selamat, atau teman kita namanya Selamat, dia belum tentu selamat. Nah, hanya orang tuanya mendoakan anak itu memberi nama Selamat agar selamat. Adapun yang Maha Penyelamat adalah Allah Azza wa Jalla. Misalnya begini lagi, Allah Maha Pengampun. Betapapun dosa kita, apapun yang kita perbuat, kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah adalah Maha Pengampun. Ghafur, nama Allah menunjukkan sifatnya Ghafur. Adapun teman kita yang misalnya namanya orang yang dengan bahasa masing-masing, dia suka memberi maaf orang, belum tentu memberi maaf kita saat kita berbuat salah sangat fatal kepada dia. Jadi dalam mengesahkan Allah dalam hal sifat, setiap nama Allah mengandung sifatnya, kita mengesahkan Allah dalam hal sifat. Ya. Tadi mengenai Rabbul Alamin, pertama mengenai hak mencipta, hak memiliki, hak mengatur hanya Allah, mengesahkan dalam hal itu. Yang kedua dalam hal sifat, setiap nama Allah menunjukkan sifatnya. Yang ketiga, kita sebagai manusia harus mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Sudah sangat terkenal, inna sholati
wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sangat terkenal. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Tidak boleh kita menyerahkan kepada selain Allah. Termasuk berdoa, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Para nabi sudah mencontohkan, misalnya kita berdoa, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah semata. Dalam hal sholat misalnya, sholat sehari-hari kita hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah semata. Tidak boleh untuk mencari ridho mertua atau ridho istrinya, begitu. Mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Jadi mengenai makna la ilaha illallah, pertama tadi saya simpulkan Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengesahkan Allah dalam hal itu. Kemudian mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Setiap nama mengandung sifat Allah. Setiap nama yang indah Allah menunjukkan sifatnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Tidak boleh kita karena takut pada danyang di sini misalnya, kemudian kita memberikan sesuatu pada danyang itu karena takut kepada danyang itu. Itu termasuk peribadatan kepada selain Allah. Dan saudaraku, saya kasih tahu, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, menyampaikan satu tentang keesaan Allah pada saudara kita, pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak pada masa Nabi Ismail, keturunan Ismail. Padahal satu keturunan Ismail itu sejajar dengan 10 selain dari beliau. Jadi kalau kita misalnya menyelamatkan satu budak dari keturunan Ismail, pahalanya adalah lipat 10. Dan kita tahu budak itu biasanya disuruh juga tidak dibayar, kemudian ya seperti hak-hak kemanusiaannya itu hilang. Jadi mari kita tetap semangat untuk mengajak saudara kita mengesahkan Allah yang merupakan warisan dari simbah kita, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, dan semua para nabi yang kita ketahui, yang kita kenal baru 25, sebenarnya yang ada lebih dari itu. Dakwahnya sama, yaitu ani ibutullah wajitani butagut. Sembahlah Allah saja, esahkan Allah saja, dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Dan di dalam Al-Quran itu, sepertiga adalah keesaan Allah, sepertiga adalah hukum, sepertiga adalah kisah. Apabila kita mengamalkan keesaan Allah saja, sesungguhnya kita sudah mengamalkan sepertiga dari Al-Quran. Merupakan kunci surga yang merupakan warisan semua para nabi. Mungkin sampai di sini video saya, akan kita sambung pada video selanjutnya. Kalau ada salah, saya yang bersalah. Kalau ada benar, dari Allah yang maha benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.